Bagaimana proses oksigen yang ada di udara dapat diangkut sampai ke dalam sel dan digunakan untuk reaksi pembakaran zat-zat makanan? Oksigen yang terkandung dalam udara pernafasan larut dalam lapisan air yang ada di permukaan dinding alveolus. Dinding alveolus tersusun atas epitel pipi atau squamosa dengan ketebalan hanya 10 mikrometer. Selanjutnya, oksigen terlarut itu berdifusi melintasi sel-sel epitel dan sel-sel endotelium kapiler untuk masuk ke dalam plasma darah. Di dalam plasma darah, oksigen berdifusi masuk ke sel-sel darah merah atau eritrosit dan berkaitan dengan yaitu hemoglobin atau Hb membentuk oksihemoglobin atau HbO2, yaitu satu molekul hemoglobin mengikat 4 molekul oksigen. Hemoglobin yang terdapat di dalam sel-sel darah merah tersusun atas gugus hem atau hematin yang mengandung unsur besi, Fe, dan suatu protein globuler yang disebut globin. Gugus hem bertanggung jawab atas warna merah pada hemoglobin dan merupakan tempat pengangkutan oksigen. Reaksi pengikatan oksigen oleh hemoglobin terjadi melalui persamaan reaksi bolak-balik seperti berikut. oksihemoglobin merupakan senyawa yang tidak stabil. Senyawa itu tahan dan melepaskan oksigen di tempat-tempat yang konsentrasi oksigennya rendah. Hal itu menjadikan hemoglobin sangat berguna untuk membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan-jaringan tubuh. Sementara itu, karbon dioksida dalam plasma darah dilepaskan saat ion-ion hidrogen karbonat atau HCO3 terpecah menjadi karbon dioksida dan air. Karbon dioksida kemudian berdifusi dari sel-sel darah merah dan plasma darah menuju ke alveolus. Kecepatan reaksi pengekatan oksigen oleh hemoglobin sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kadar oksigen dan kadar karbon dioksida di udara, tekanan oksigen, serta kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam jaringan. Kecepatan difusi oksigen dari alveolus ke dalam kapiler dan difusi karbon dioksida dari kapiler ke dalam alveolus dipengaruhi oleh tekanan oksigen dalam udara inspirasi. Dalam pelajaran fisika, kamu tentu telah belajar mengenai tekanan udara. Tekanan udara atau tekanan atmosfer di permukaan bumi adalah sekitar 1 atmosfer, atau sekitar 760 mikrometer air raksa. Dan untuk tekanan oksigen adalah sekitar 160 mikrometer air raksa. Tekanan oksigen di lingkungan lebih tinggi daripada tekanan oksigen di dalam alveolus ataupun di dalam kapiler, yaitu sekitar 104 mikrometer Hg. Dengan keadaan tersebut, oksigen dapat masuk ke dalam kapiler darah secara difusi. Oksigen yang telah berikatan dengan hemoglobin selanjutnya akan dibawa oleh darah ke luar paru-paru melalui vena pulmonalis menuju atrium atau serambi kiri jantung. Dari situ, darah beroksigen akan masuk ke ventrikel kiri jantung. Dari bilik kiri jantungnya atau ventrikel kiri jantungnya, oksigen bersama darah yang bertekanan 104 mikrometer air raksa ini akan mengalir melalui arteri menuju ke seluruh jaringan tubuh. Tekanan oksigen di dalam sel-sel tubuh adalah sekitar 0-40 mikrometer air raksa, sehingga oksigen berdifusi keluar dari kapiler dan masuk ke sel-sel tubuh. Di dalam sel-sel tubuh itulah oksigen digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses pembakaran zat-zat makanan. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana cara mengangkut oksigen, nah sekarang kita akan membahas tentang bagaimana darah mengangkut karbon dioksida. Oke, jadi karbon dioksida yang berasal dari sel-sel jaringan di seluruh tubuh itu diangkut melalui darah menuju jantung. Tekanan karbon dioksida pada setiap bagian ini juga berbeda-beda. Di dalam sel-sel jaringan, tekanan karbon dioksida lebih dari 45 mikrometer air raksa, sedangkan di dalam vena kurang dari itu. Selanjutnya, karbon dioksida akan mengalir melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru untuk dikeluarkan ke udara luar. Nah, pengangkutan karbon dioksida oleh darah dapat melalui 3 cara. Yang pertama, itu sekitar 23% karbon dioksida diangkut oleh hemoglobin dalam bentuk karbaminohemoglobin atau HbCO2.
Cara kedua itu sekitar 7% karbon dioksida diangkut oleh plasma darah dalam bentuk karbon dioksida itu sendiri. Dan cara ketiga, sebagian besar atau sekitar 70% karbon dioksida diangkut oleh plasma darah dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3. Reaksi perubahan karbon dioksida menjadi ion bikarbonat ini dibantu oleh enzim yang namanya karbonat anhidrase. Bisa kalian lihat di persamaan reaksi di bawah ini.